nasta'in wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan juga bertatap muka bersama di Masjid Al-Falah dari Aceh yang kita cintai untuk mengikuti pengajian rutin di malam Rabu. Salawat beriring salam mari selalu kita sanjung-sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis dari beliau dalam kitab Daqaiqul Akhbar, cerita yang asyik, unik dan menarik tentang hal-hal yang mungkin belum kita ketahui dari sesuatu yang gaib yang terjadi di padang mahsyar, di kubur, bahkan sampai di surga dan neraka kelak. Terima kasih kepada Syekh Tuan dan kepada seluruh abu dan juga ibu yang hadir di malamnya. Di tengah pengajian nantinya apabila ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan di tengah pengajian. Kita mulai pengajian kita malam ini. Di pengajian yang lalu kita sudah bercerita sekilas tentang bagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW memperlakukan sekelompok orang dengan diskriminatif. Artinya tidak sama. Saat orang yang lain diberikan minuman melalui centong, melalui jenuh, melalui gayung, tapi ada orang yang malah diberikan langsung dengan tangan mulia Rasulullah, dan ternyata itu adalah para ulama. Jadi Rasulullah memberikan perlakuan yang sangat bagus kepada para ulama sehingga para manusia bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau sangat memuliakan para ulama? Sehingga mereka memberikan minum langsung dari tangan muliamu. Kata Rasulullah, karena kalian di dunia sibuk mencari harta, sedangkan mereka sibuk mencari ilmu. Ini luar biasa fadilah ilmu yang Allah berikan kepada kita, termasuk kepada kita semua yang hadir beriktikaf di masjid malam ini. Kita berniat sunat lillahi ta'ala, saja ketika di masjid ini sunat Allah ta'ala, dan juga sambil kita menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu saja Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa, di mana para malaikat Allah perintahkan mengepakkan sayapnya dan menaungi kita dengan rahmat Allah. Bayangkan apabila kita mau menyimak dan mendengar pengajian malam ini, luar biasa Allah akan berikan keberkahan di sisa hidup kita nantinya. Pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang, dan semoga semua kita yang hadir malam ini ya Allah berikan keberkahan dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-faqih, telah berkatalah al-faqih rahimahullah, semoga rahmat Allah di atas beliau, afdalul a'mali al-mawaddatu li awliya'illahi ta'ala wal mu'adatu li a'da'illah. Bermula seafdal amal, bermula sebaik-baik pekerjaan yang paling utama adalah al-mawaddah, cinta. Bagi siapa? Bagi awliya'illahi ta'ala, bagi para waliullah. Wal mu'adah, dan memusuhi dan benci. Bagi siapa? Li a'da'illah, bagi para orang yang membenci Allah, bagi para musuh Allah. Wa ala hadza jaa fil khabari, dan di atas word ini, di atas kata-kata ini, di atas inspirasi ini datanglah sebuah hadis. Anna Musa alaihi salam, Rasulullah bercerita bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam naja rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Faqala Allah taala, saat Nabi Musa berdialog dengan Allah taala, Allah berkata, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Hal amal ta'li amalan qattul, adakah engkau mengamalkan, melakukan satu amalan untukku, kata Allah. Ibarat kata-katanya pukul nadong kabut ibadah kelum,
Pertanyaan itu ditujukan oleh Allah kepada Nabi Musa gitu loh. Nabi Musa itu seorang nabi, seorang rasul. Kayaknya nggak mungkin beliau nggak ibadah, tapi Allah di malam itu bertanya, pernahkah engkau beribadah kepadaku? Suatu pertanyaan yang mengherankan, suatu pertanyaan yang membingungkan. Kok bisa Allah nanya gini kepada Nabi Musa, sedangkan setiap hari Nabi Musa memang dalam ibadah. Beliau saat bermunajat kepada Allah 40 malam di Bukit Tursina, beliau berpuasa segitulah. Beliau habis-habisan untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, siang dan malam, tidak tidur. Jadi memang puasa Nabi Musa itu beda dengan puasa kita. 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Selalu beribadah kepada Allah. Tapi sudah seperti itu Allah masih nanya, pernahkah engkau beribadah kepadaku? Qala, berkata Nabi Musa, Ilahi, wahai Tuhanku, shallaitu laka, aku salat bagimu, wasumtu, dan aku berpuasa, wa tasaddaqtu li ajlika, dan aku bersedekah karenamu ya Allah. Jelek masjid beredar, saya sedekah karena Allah. Walaupun orang sampai nggak lihat, kita tutupi pakai tangan agar tangan kiri kita pun nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kiri kita. Artinya segitunya kita mengharap ridha Allah, kita bersedekah karena Allah. Itulah dikatakan Nabi Musa, sholat, puasa, sedekah, wasabbahtu laka, aku bertasbih kepadamu. Saat kita setelah sholat atau sambil berdoa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk siapa ibadahku? Untukmu ya Allah, kata Nabi Musa. Wasabbahtu laka wa hamid wa hamad, hamidah yang kedua, hamidtu laka, dan aku memuji bagimu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saat kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita idamkan, sesuatu yang kita impikan. Alhamdulillah, kata kita. Aku memujimu sebagai suatu ibadah yang aku lakukan hanya untukmu Tuhan, kata Nabi Musa. Wa qara'tu kitabaka, dan aku membaca kitabmu. Apa kitab Allah kepada Nabi Musa? Ya, Taurat. Saat itu belum ada Al-Quran, tapi kita hari ini membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan penggabungan, perwujudan dari 104 kitab. 100 berupa suhuf, dan 4 kitab yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 30 dalam Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran sama seperti kita membaca Taurat juga. Jadi bagaikan Nabi Musa dulu membaca Taurat, membaca kitab bagimu ya Allah. Masa bisa-bisanya engkau bilang aku gak pernah ibadah kepadamu, sedangkan aku setiap hari membaca kitabmu. Wa zakartuka, dan aku berzikir kepadamu, aku mengingatmu, kata Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berkata, Ya Musa, wahai Musa, amma sholatu, adapun sholat, falaka burhanun, maka sholat ini menjadi petunjuk bagimu. Kalau kamu sholat itu bukan untuk aku, kata Allah, tapi untuk kamu. Kalau kamu sholat, dia menjadi petunjuk, menjadi solusi bagi seluruh permasalahan dunia dan akhirat. Hari ini kita kebingungan masalah harta. Kita sholat duha, berarti bukan untuk Allah, untuk kita. Malam, tengah sepertiga malam, kita punya masalah, anak kita ingin lulus PNS, kita ada yang sakit. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah untuk kita, bukan untuk Allah. Sholat berlaka burhan, sholat itu menjadi petunjuk bagimu, kata Allah. Wa amma shaumu fa huwa laka junnatun, sedangkan puasa menjadi perisai bagimu. Ada anak muda yang belum mampu berkeluarga, daripada takut akan berzina, dia berpuasa untuk menurunkan nafsu syahwatnya. Itu menjadi junnah, menjadi perisai, dan juga menjadi perisai dari api neraka bagi kita. Saat lidah api neraka menghalau kita di padang mahsyar, bagi yang berpuasa akan ada tameng, akan ada perisai yang melindungi kita. Berarti untuk kamu, bukan untuk aku, kata Allah. Sudah dua. Wassadaqatu laka dhillun, dan sedekah bagimu menjadi naungan, menjadi perlindungan. Rasulullah bersabda, kullu
shadaqatihi. Semua orang, semua kita, semua jamaah yang hadir malam ini, semua di pada masyarakat berada di bawah lindungan, di bawah naungan sedekahnya. Urut kali yang ada perlindungan bagi kita, perlindungan dari sedekah kita. Urutnya tak sedekah, masjid ini butuh apa? Oh, AC-nya kurang dingin. Oh, di belakang lagi direhab. Apa yang perlu perluasan tanah? Apa yang perlu direhab? Kita bersedekah untuk masjid ini atau masjid-masjid yang lain. Kita bersedekah bagi seluruh rumah Allah. Itu menjadi sedekah, menjadi bilur, menjadi naungan bagi kita. Kita sedekah 1 juta, naungannya atap cor. Oh, belum ada pensi kita, Ustaz. Saya sedekah 500 ribu, gak apa-apa, tetap saya. Ustaz, saya sedekahnya 100 ribu, gak apa-apa, ada atap fiber. Saya berlaku sedekahnya. Saya sedekah 5 ribu, ya berlakunya. Mungkin orang. Oh, sedekah 2 ribu ya, mungkin tahun buku, ya benar kan. Berlakunya sedekahnya. Jadi jangan menuntut, jangan iri, jangan heran dengan orang lain yang mendapat fasilitas di hari kiamat kelak. Kita lihat di hotel, ada kamar standar, ada kamar superior, ada kamar deluxe, ada suite, ada grand suite atau royal suite, ada presiden suite. Masing-masing ada mutu, ada harga. Mau dapat naungan terbaik, sedekah terbaik, sedekah yang banyak untuk kita. Kita belum terlambat, Allah masih berikan kita. Oh ya, silakan. Misalnya kita bersedekah, Ya. jadi setiap sedekah kita niatkan untuk orang tua. Ya. Apakah pahala dapat orang tua Ya. atau termasuk pada kita? Siap, luar biasa, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi malam Sabtu yang lalu kita baru saja mengikuti pengajian Ayah Cotrum di Masjid Al-Aqsa, dan ada yang baru yang saya ketahui. Jadi dulu yang saya ketahui, setiap amalan kita kalau kita niatkan untuk orang tua itu sampai, dan saya sampaikan di pengajian karena dulu saya belajar seperti itu. Jadi yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i, setiap amalan yang kita niatkan untuk orang lain, kita boleh mengirim amalan kepada orang lain dengan 2 macam. Dan saya pernah ungkapkan ini dalam pengajian saya, dan saya juga tahunya gitu dari dulu. Pertama kita niatkan, yang kedua kita doakan. Makanya setiap kita melakukan sama dia, biasa tentu pun malamnya tak sama dia. Kanit terkesan dalam maghrib bentuk pahala kepada Teguh Bulan bin Ulil. Itu artinya niat. Lalu setelah beliau sama dia, beliau akan berdoa di akhirnya, Allahumma ja'al thawaba mithla thawabi, atau Allahumma awsil, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba mithla thawabi. Ya Allah, sampaikan pahala seperti pahalaku. Nah, ini ada pertanyaannya kan, nanti boleh dilihat videonya, sudah saya upload di YouTube di channel saya Mirza Darmawan, boleh cek di internet. Ada pengajian yang langsung Ayah Cotrum cerita kemarin. Nah, ternyata kalau kita bersedekah, apakah sedekah doa atau sedekah uang yang kita kasih ke orang tua, sekarang mulai Cotrum cerita beliau, mungkin beliau juga baru tahu atau ada di kitab yang baru beliau lihat. Yang lebih kuat itu bukan niatnya baru sampai ke orang tua, tapi doanya. Jadi kalau niat saja tanpa doa, pendapat yang kuat tidak sampai. Jadi misalnya kita berdoa atau kita sedekah, orang ada sedekah 5 ribu. Nah, tentu sedekah pada kupon bila tentunya sedekah lo ke musik lo 5 ribu atau 50 ribu rupiah. Lumumkan sedekah kepada orang tua kita sebesar 50 ribu rupiah. Kita cuma niat di hati, pendapat yang kuat tidak sampai. Lalu baru sampai di mana? Kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah kepada orang tuaku. Letak dia sedekah dalam celeng, kita kembali berdoa. Kalau dulu kan salah satu dari 2 tergabung, tapi yang kuat ternyata doa. Karena doa ini yang lebih cepat sampainya kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Mau kita kirim doa,
kita kirim sama dia atau kita kirim sedekah? Pertanyaan pertama, apakah sedekah kita sampai kepada orang tua kita? Sampai. Tapi kalau bisa jangan hanya niat, tapi tambahkan dengan doa setelah sedekah. Pertanyaan kedua, apakah pahalanya untuk kita juga atau untuk orang tua kita saja? Nah, ada juga jawabannya di video YouTube yang saya upload di channel saya. Kalau buka internet, kalau masih banyak kuota, buka channel Mirza Gunawan. Di situ ada pengajian Tastafi minggu yang lalu, malam Sabtu di Masjid Al-Arqam. Ternyata doa yang kita panjatkan kepada Allah kan ada dua macam ya saya tahu. Ada tengku yang berdoa, Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu min kalamikal karim. Allah sampaikanlah pahala yang kami baca daripada Samadiyah, minus Samadiyati wa tahliliyah, daripada tahlil Samadiyah kepada ruh jami'il muslimin muslimat, khususan ila ruhi khusus kepada roh siapa. Saat kita berdoa, kita juga sampaikan ya Allah dan berdoa pahala sedekah lu ke Unsi. Saya sedekah 50.000 ya Allah dan berdoa kepada Unsi lu Ulan bin Pulim. Nah, sawaba artinya pahala. Ada dua macam doa. Ada yang berdoa sawaba, ada yang berdoa sawaba mithla sawabi. Ya Allah sampaikanlah misil pahalaku. Artinya copy paste dari pahala kita. Kalau kita berdoa sawaba, ya Allah berdoa pahala lo. Nanti kalau menali. Kalau kita berdoa sawaba mithla sawabi, ya Allah sampaikan pahala seperti yang kau berikan kepadaku. Engkau berikan satu sedekah 10 hasanah. Kita sedekah 50.000 berarti 500.000. Saya sudah dapat pahala 500.000. Sampaikan pahala 500.000 ini kepada orang tua saya juga. Berarti saya dapat pahala 500.000 dengan sedekah 50.000 saya. Orang tua saya yang dikubur atau masih hidup pun boleh kita sampaikan pahalanya kepada orang tua kita 500.000 juga. Sedekah sekali pahalanya dapat. Orang tua saya dua-duanya dapat. Sahabat Rasulullah. Oh, kepada seluruh keluarga saya, nenek saya, kakek saya, semua dapat copy paste dari 500.000 kita tadi. Bisa dipahami ya? Tapi tawabah mithla tawabi, ya Allah sampaikan misil pahalaku kepada kedua orang tuaku. Itu kita dapat, orang tua kita dapat. Ustaz, selama ini saya berdoa ya Allah dan berdoa pahala nyawa kepada kunci anak mungkin misil pahala boleh. Jadi yang deken pada dekat pahala saja tanpa kita sebut misil pahala, menurut pendapat yang kuat itu juga dianggap misil pahala. Karena dalam bahasa Arab ada yang disebut namanya majaz, artinya perumpamaan, pemotongan bahasa. Dalam Al-Quran ada fas'alul ahlal qaryah. Fas'alil qaryah, tanyakan sama desa. Kita bertanya kepada desa itu kan kampung. Kita nggak mungkin bertanya pada desa, tapi arti fas'alil qaryah, bertanyalah pada ahli qaryah, pada penduduk desa. Tengku Pak rumahnya ceritanya Pak, Gede Aceh, ceritanya Gede Aceh. Kita harus tanya di Gede Aceh, tapi sama warga Gede Aceh. Ada kata-kata yang tidak disebutkan secara sempurna. Saat kita berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah pahala ini kepada orang tuaku. Itu artinya pahala copy paste, artinya pahala misil pahalanya. Waktu ada jauh cilok, belum ada ya Allah. Kan saya dua-dua, satu saya ada, tapi misil pahala. Jadi tetap sampai kepada kedua orang tua kita. Bisa? Itu yang kedua. Tambahan. Nah, itu yang selama ini kita ketahui. Tapi ada ilmu baru untuk saya. Ada saya sampaikan juga. Ada di YouTube saya. Tadi saya sampaikan di channel itu. Boleh dinonton kembali kalau sempat kemarin dengar dari ayat catur langsung. Itu langsung ayat caturnya bilang, misil pahala apakah pasti sama dengan kita? Ternyata ilmu baru yang saya dapat dari catur tidak. Hari ini tentu sedekah 50.000, pahalanya 500.000. Apakah untuk orang tua kita pasti dapat 500.000 seperti kita? Ternyata tidak. Kenapa? Tugas kita berdoa, tugas mengabulkan Allah. Jadi belum tentu sama, bisa jadi kurang, bisa jadi banyak, bisa jadi sama. Ayah Catrung memberikan ilustrasi contoh sebagai berikut. Ada di videonya. Kebetulan saya duduk langsung di samping Catrung dan aku saat itu lagi di tempat Teguh Zarkashi ya, Pak istri Umi dan Teguh Zarkashi karena beliau sakit. Nah saya duduk sampai Catrung, jadi Ayah Catrung langsung memberikan contoh dengan saya. Seandainya beliau Ayah Catrung pergi ke tempat bapak
Bupati Aceh Utara dengan membawa saya. Lalu Ayah Cotrung membawa bingkisan kepada Pak Bupati. Beliau punya konveksi, punya pabrik baju misalnya, pabrik telkom. Beliau bawa telkom hadiah oleh-oleh untuk Bapak Bupati dari Ayah Cotrung. Beliau pergi berdua dengan saya dipahami ya. Ke Jatuan itu, beliau bawa hadiah, saya nggak bawa. Setiap pergi Pak Bupati, kalau beliau bawa hadiah biasa pas pulang, Pak Bupati kasih amplop, nempat dan baju gedor. Jadi karena hari ini beliau bawa kawan, beliau bawa saya, dan saya nggak bawa amplop, beliau bilang ke Pak Bupati, Pak Bupati, hari ini saya bawa kawan, saya bawa kado nih. Kalau seandainya nanti pas pulang Bapak kasih amplop ke saya, tolong kasihkan juga kepada Tengku Gunawan sebesar amplop yang Pak Bupati kasih ke saya. Hari ini Ayah Cotrung bawa telkom. Pak Bupati pas pulang dia pegang amplop 100 ribu Ayah Cotrung. Misal Ayah Cotrung kan belum terima tadi, lalu bilang, seandainya kita jual belum 100 ribu ke Tengku Gunawan, tunjuk sih 100 ribu lagi tunjuk belum. Apakah Pak Bupati mau? Belum tentu kan. Bisa jadi beliau mau kasih, bisa jadi enggak. Singgung dan lain aku kata Pak Jokowi. Ya, bisa jadi enggak dikasih, bisa jadi juga lebih. Yang anak-anak enggak singgung dan walau punya kerap sedok gaji waduh gitu. Bisa jadi kurang ke Ayah Cotrung gitu sedok, ke pendamping bisa 50. Bisa paham ya? Nah, hari ini seorang ustaz ceramah dibangun Bupati kemudian Buzar kasih gitu loh. Kan Buzar kasih naik, itu ceramahnya. Enggak dia jawab belum dia jawab Bupati sama lagi itu. Apakah kita sama? Bisa jadi tidak, bisa jadi lagi jawab, bisa jadi berbeda. Jadi doa kita yang kita sampaikan ke orang tua kita, apakah sama dengan kita? Belum tentu. Itu ilmu yang baru saya dapat. Jadi saat kita kirim serdoh ke pahala kulhu ke udah kami guys, apakah sampai serdoh ke pahala? Belum tentu. Kalau doa kita dikabulkan, makanya pastikan bagaimana agar doa kita dikabulkan, penuhi tata cara adabnya. Urung sama dia, bukan perlu ramenya. Oke? Ayat satu sampaikan kemarin kan tentang hukum membaca Al-Quran dalam kubur, di atas kubur. Beliau sampaikan daripada tak pemandangan dengan sama dia lebih dekat kata mah. Hei dengku-dengku yang memang fasih baca Al-Quran, belum pernah mendengar. Anak itu orang 5 gram je, dengku sama dia beruji khusus. Tajuk ilmu ada tajuk terdekat kamu lihat. Gekhen roh apa yang beliau baca, roh makhraj, gedepu hukum, gerah ni, pilih gerah ni. Yang kubur gedepu yang maksud. Gekhen kulu mansabah roh Allah. Jadi saat kita berdoa kepada Allah pun lebih kemungkinannya untuk diterima. Lalu orang sama dia rame-rame, banyak ada HP, ada hamba. Boleh, tapi maksudnya 5 orang tadi kemungkinan pahala yang dikirim kursi kiranya jauh lebih besar daripada 40 orang yang bunuh sama dia di kampung. Tapi sama dia di kampung tetap perlu, bukan nggak perlu, artinya ya demi sosial kita. Tapi pastinya kalau mau lebih, yang tadi disampaikan aja dulu, agar kita saat mengirimkan pahala kursi kiranya upayakan ini terbaik. Kalaupun sedekah terbaik. Mudah-mudahan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah dan mungkin akan lebih besar pahalanya. Saat sedekah apapun, alhamdulillah dulu saya sedekah dulu dulu. Jadi saat bersedekah tentu niatkan, ya Allah ini yang saya sedekahkan, sampaikan pahalanya kepada Allah sekalian. Sedekah kepada ahli ilmu itu pahalanya bukan 100 kali lipat, tapi 900 kali lipat. Kenapa? Nanti kita cerita ke depan. Kalau belum bisa kita cerita bahwa sedekah kita kepada ahli ilmu jauh lebih besar pahalanya daripada sedekah kepada orang miskin. Hari ini sebentar lagi kita habis Malaysia, ada rapat di sini, rapat Huda, himpunan ulama daerah Aceh. Ketuanya Syekh Jul, sekretarisnya Tuku Farul Terkuni, ada di sini. Wakil ketuanya Tentu Zakir
saat mereka meminta kepada Allah ini jauh lebih besar. Kalau kita mau sedekah kepada para ulama daripada nanti sedekah kepada ulama sedekah di simpang lampu merah, saya sebut merah mana karena kadang-kadang kalau kita sedekah kan orang miskin itu. Kita sedekah kepada orang miskin pahalanya 10 kali lipat. Sedekah kepada ulama 900 kali lipat. Kenapa? Karena mereka saat mengambil sedekah gedoh, sedekahnya harus dua. Gedoh saat misalnya Abu Muni sedekah dengan sedekah adanya bukan buku ceramah, ya ikut ceramah banyak 6 bedo tu. Gara-gara ceramah gara-gara buku tanya sedekah no. 30.000 sedekah Abu Muni manfaatnya untuk 6.000 orang daripada sedekah kepada orang Pak lampu merah kuno. Sedekah macam tu. Sedekah dalam kaya jauh itu kok 10 dapat pahala 10. Sedekah kepada alim 900 kali lipat. Artinya apa? Luar biasa. Sedekah kita sampaikan, upayakan ini adalah yang terbaik yang sampai pada orang kita. Saya insyaallah. Itu Ya. Baik. anak kepada orang tua punya PRT suami Anak pada orang tua cukup dengan diambil di kubur boleh. Ya. Pertanyaannya bagus. Ya. Luar biasa pertanyaan dari ayah Anda. Jadi, apakah anak ke orang tua harus sebutkan dengan doa seperti Pak sama dia umum, ya Allah, sampaikanlah pahala kepada Ulan bin Kulit. Apakah boleh dengan sampaikan kepada Bapak Lung dalam kubu, sampaikan kepada Ulun Silung, Mak Lung dalam kubu. Apakah boleh? Boleh. Hari ini saat kita saksikan pernikahan kita sering melihat pernikahan. Kalau yang nikahkan wakil, dia akan sebutkan nama anak lengkap. Saya nikahkan Putri Rahmita binti Mahmudin Kegata Abdul Jabbar bin Muin misalnya. Dia sebutkan bin lengkap. Tapi kalau anak dia sendiri, dia tidak sebutkan bin. Saya nikahkan Putri Rahmita Adelul. Dia sebut Adelul, kenapa ya anak dia? Artinya bin, binti dan doa yang lengkap itu hanya untuk orang lain. Tapi anak kepada orang tua boleh lil abi dilumi langsung boleh. Itu jawaban pertama. Tambahan jawaban, kalau anak untuk orang tua tanpa berdoa sekalipun, iza matal insan, apabila meninggal seseorang, in kata'a amaluhu, maka putuslah amalannya. Illa bisa selesai kecuali 3. Yang pertama anak yang soleh, anak pada soleh dia dimulai. Sedekah jariah, sedekah jariah. Kita sedekah untuk masjid. Selalu selama amal ini yang kita sedekahkan dipakai terus, sholat orang di sini selama itu mengalir pahala. Kedua anak soleh. Yang tadi pertama anak soleh berdoa, tadi pertanyaan diambil. Yang ketiga ilmu yang terfa'ubi, ilmu yang manfaat. Nah, dari anak, kalaupun dia tidak berdoa untuk orang tua, tapi ada amalannya yang kita ajarkan, yang terus dia lakukan tanpa dia doakan, itu juga langsung dapat ke kita dari ilmu yang terfa'ubi. Hari ini ayah Anda dari kecil saya sudah mengajarkan bagaimana cara sholat, mengenal Allah, bagaimana cara mengaji dan budaya. Hari ini seluruh yang saya lakukan adalah berkat jasa orang tua. Saat tanpa saya niat, nyolong sumber bentuk pahala kunci. Tanpa saya niat pun tetap sampai pahala kunci. Kenapa? Saya sebut memang bukan karena kunci. Ilmu yang terfa'ubi dapat manfaat oleh orang tua langsung. Tapi bukan hanya orang tua, siapa lagi? Guru saya juga. Gurunya lembut, saya dapat mengaji ilmu ini. Saya belajar kitab ini waktu saya kelas 4 minggu ini. Saya belajar kitab ini, dapat ikut lambat. Ini yang mengajarkan saya Tuku Muhammad Lama di kelas saya. Lalu yang beliau dari Abu Muni. Setiap saya mengajar, pahalanya sampai ke orang tua saya, sampai ke almarhum beliau meninggal di Sumatera kemarin.
sesuatu yang penting dalam agama. Falyanzur man ta'khuzu ilmaka. Lihatlah di mana kamu mengambil ilmu. Kenapa? Karena sanad itu penting sekali. Jadi orang yang kita berikan ilmu, dia akan memberikan rentetan pahala kepada orang lain. Makanya kalau pengajian saya sudah cerita sama suami juga, ajak anak ke sini itu luar biasa. Kita nggak ajarkan dia, tapi kita bawa ke sini. Dia dengar pengajian, dia dengar cerita, yang dia dengarkan jadi ilmu itu dia lakukan, pahalanya ke kita juga. Karena tanpa kita bawa dia di rumah tadi. Jadi ilmu yuntafa'u bihi ini kalau untuk orang tua juga berlaku. Jauh, nada pernah nggak ada sembahyang. Kepada apa? Jika pakai aja. Ibunda saya mengajarkan saya untuk khatam Al-Quran. Setiap saya baca Al-Quran, ada pahala yang mengalir untuk ibunda saya. Karena kenapa? Karena ini mengajarkan orang tua, tak perlu Fatihah kan. Tiap ikut sembahyang tetap pahala kita. Bukan dari waladun salihun, dari ilmu yang ta'afakubi. Makanya orang tua bisa ambil dua tempat pahala. Dari waladun salihun yang kedua, tunggu dia berdoa. Kalau dia nggak berdoa, dia sedekah. Nggak kirim pahala ke orang tua, nggak sampai, nggak berdoa, nggak sampai. Tapi dengan ilmu yang kita berikan, apakah jika lebih sedekah, karena dengan sedekah Allah akan berikan keberkahan. Kita ajarkan kepada anak kita, setiap dia sedekah dapat pahala tanpa dia kirim doa. Kenapa? Ini ilmu yang terfahami. Tadi jawaban pertama. Saya nggak kirim doa kepada orang tua. Bolehnya kalau sedekah ke Ustaz Rahman, saya lupa niat, lupa berdoa. Ya Allah, sampaikan pahala ke orang tua saya. Apakah sampai? Sampai. Dari mana? Dari ilmu yang terfahami. Orang tua kita dulu pernah ajarkan, nah sering-seringlah bersedekah. Karena itu orang tua yang kita ajarkan. Sampailah pahalanya orang tua kita atas nama ilmu yang terfahami. Bisa dipahami? Saya selesaikan sampai ujung. Wa tasbihu asjarun fil jannah, dan tasbih merupakan pohon dalam surga untuk kita. Kita bertasbih jadi pohon di surga. Wa amma qira'atu kitabi falaka qusurun wa hurun. Sedangkan membaca kitabku kata Allah menjadi istana untukmu dan menjadi bidadari untuk kita. Wa amma dzikruka li fa huwa laka nurun. Sedangkan zikirmu bagiku akan menjadi cahaya bagimu. Fa hadza kulluhu laka. Dan ini semua untukmu, bukan untukku kata Allah. Amalmu untukmu. Yang mana untukku kata Allah. Lalu ya Musa, fa ayyu amalin amal tali, maka amal apa yang kamu lakukan untukku? Qala Musa ilahi dallat alayya amalun walaka. Berkata Musa, Tuhanku, bukan dallani, tunjukkan kepadaku ala amalin, di atas amal walaka yang menjadi untukmu. Qala, berkata ya Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, hal walaitu li waliyan qattu wa hal adaitu li aduwan qattu. Adakah engkau cintai orang yang jadi waliku, orang yang jadi penerus ibadah kepadaku, orang yang mengajarkan amalan kepada para waliullah, para ulama? Pernahkah engkau berteman? Pernahkah engkau mencintai orang-orang yang mencintaiku dan engkau memusuhi orang-orang yang membenciku? Kata Allah. Jadi maksud Allah, kalau kita senang kepada orang yang disenangi oleh Allah dan kita benci orang yang dibenci oleh Allah, maka kita sudah di pihak Allah. Kita beramal dengan amalan yang untuk Allah, bukan untuk kita. Jadi kita menjadi teman bagi teman Allah, menjadi musuh bagi musuh Allah. Maka sadar Nabi Musa, fa'alima Musa, maka sadar Nabi Musa mengetahui Nabi Musa alaihissalam, anna afdalul amali al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Setelah kita selesai, maka mengetahui Musa bahwa amal yang paling afdal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hari ini kita cinta kepada ulama karena Allah. Belum galak ustaznya, maka karena banyak pernah tentang Allah. Bukan karena hanya melihat wajahnya, tapi karena kita senang yang mengajarkan tentang Allah. Saya senang melihat Ustaz Nur bukan karena gantengnya, tapi karena saya senang beliau mengajarkan ilmu tentang Allah. Saya benci kepada undang yang jemaah, bukan benci karena orangnya, tapi karena saat dia isap sabu-sabu, isap narkoba,
dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Cinta